Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu atau PSIB yang berhimpun dan bergerak dalam semangat Sili Asah, Sili Asih, Sili Asuh, Siliwangi terus membina kesolidan di antara keluarga besar Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu, pengurus daerah Kabupaten Cirebon ini dalam mempererat semangat kekeluargaan, menggelar kegiatan buka puasa bersama yang bertempat di Sekretariat PSIB Kabupaten Cirebon. Kegiatan yang diisi oleh tausiah yang disampaikan oleh pembina PSIB Kabupaten Cirebon, Mustamid AMD SHMH CLE, yang mengawali rangkaian kegiatan buka puasa bersama di Sekretariat PSIB Kabupaten Cirebon ini, yang dilanjutkan dengan diskusi dan berbagai permasalahan untuk memajukan organisasi. Dengan kegiatan buka puasa bersama ini, tentunya satu wajah kebersamaan yang selalu dikibarkan oleh Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu Kabupaten Cirebon ini, satu pengabdian kepada bangsa dan negara melalui organisasi PSIB. 7 langkah orang yang mengantar baru malaikat ilmu karena ini kepada semua terselamatkan mana Allah. Kita punya 3 tadi sodaqotun jariyah. Jadi sodaqoh jariyah ini akan bisa menolong kita di kemudian hari di akhirat. Nah, yang namanya sodaqoh itu sekemampuan kita, tidak mesti harus besar, tapi sekemampuan kita. Nah, itu ya. Nah, kemudian ilmu yang bermanfaat, walaupun kita punya ilmunya segini, tapi ada kewajiban balighu walau ayatan. Sampaikanlah walaupun kita hanya bisa bismillah, sampaikanlah. Arti bismillah itu luas. Nah, bismillah itu luas. Kalau bismillah dengan nyebut nama Allah Rahman, khusus Allah itu memberikan kasih sayang tanpa ada batasan. Semua, nggak ada kafir, ya, nggak ada Kristen, nggak ada Islam, nggak ada Buddha, nggak ada apa. Allah semua memberikan kasih sayang makhluk yang ada di dunia itu. Karena apa? Sifatnya rahmat, tanpa ada batasan. Jadi Allah tidak membedakan, makanya Cina suki-suki, mau Islam marah. Nah, itu tergantung usaha kita sebenarnya. Nah, itu. Jadi dalam hal ini Allah tidak membeda-bedakan sifat Rahman. Nah, Rohimnya inilah khusus untuk orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang pilihan. Nah, itu Rohimnya itu khusus. Jadi jelas orang mereka itu ya tidak termasuk golongan ini, ada khusus. Nah, itu di di alam kubur, ya, alam kubur. Jadi itulah yang satu itu sodaqoh, kemudian ilmu yang bermanfaat. Nah, ketiga itu adalah anak yang soleh. Jadi anak yang soleh itu anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, bagaimana Pak kalau seandainya saya ini dalam rumah tangganya itu tidak mempunyai keturunan? Kan gitu. Nah, sedangkan ini harus ada anak yang soleh dari kriteria tadi. Itu ada yang namanya waliman ahabba ilaina. Artinya disitulah orang-orang yang terdekat dengan kita. Makanya ada sebuah al-kisah pada saat zaman Rasulullah itu, ada seseorang ketika disiksa, kemudian ada orang si A ini mau masuk surga, dimasukkan ke surga, kemudian orang ini nggak mau. Ya Rob, saya tidak mau masuk surga sebelum orang itu ikut sama saya. Nah, akhirnya orang itu ketariklah oleh orang ini ikut masuk surga.
saudara. Nah, disitulah waliman ahabba ilaina. Makanya carilah berteman dengan orang-orang yang baik supaya bisa menyapa hati kita. Nah, kan gitu kan. Nah, kemudian kita juga dalam kaitan memuliakannya. Contohnya saya hobi ziarah ke makam para wali apa dan sebagainya. Tapi janganlah lupa kepada kedua orang itu. Karena kedua sehebat apapun itu lebih hebat kedua orang tua. Karena apa? Yang namanya anak itu ada di telapak kaki orang tua. Ya. Jadi orang tua itu penting. Makanya ridho biridul walidain. Ridho kedua orang tua adalah ridhonya Allah. Nah, itu penting. Nah, terus kemudian jadi di alam kubur tadi itu. Nah, kemudian setelah alam kubur menanti datangnya hari kiamat. Nah, akhirnya kemudian di sana itu di padang mahsyar dikumpulkan. Nah, ini namanya alam akhirat. Itu alam yang kekal abadi. Nah, tidak akan kembali lagi. Dan seterusnya, makanya kan nggak ada orang yang sudah meninggal kemudian wah benak nih karena balik maning beah nih dunia. Lah nggak ceritanya. Ya karena sudah alamnya seperti itu. Jadi kita nggak bisa kembali lagi. Nah, itu tadi perjalanan hidup. Jadi Allah menciptakan alam seisinya, manusia apa dan sebagainya. Dan itulah perjalanan manusia itu dari mulai alam lahir, dari ada di alam kandungan, kemudian alam dunia, nah kemudian alam kubur, nah alam kubur, alam barzakh, nah kemudian di alam akhirat. Nah itu, jadi itu ada tahapan-tahapannya itu yang akan dilalui oleh kita sebagai manusia. Dan siapapun pasti akan mengalami kematian. Nah kematian ini tidak mengenal usia, ada muda, ada tua, itu tidak mengenal. Yang punya, yang tahu Allah. Nah makanya kita dengan begini ini insya Allah kita saling mendoakan. Kalau memang misalkan di antara kita ini ada yang mendahului, kita doakan. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga diberikan rezeki, ya, diampuni segala dosanya dan diselamatkan dari segala hal-hal yang tidak baik. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian setelah itu bahwa di dalam pergaulan ini ada sebuah dinamika. Contohnya kita berorganisasi. Nah, kalau kita berorganisasi ini, terutama misalkan di PS, coba kalau kita menyadari, kalau kita bisa mengartikan makna yang ada di PS ini, insya Allah kita akan, artinya tidak ada husnudon, tidak ada jelek ke teman apa dan sebagainya itu. Karena apa? Karena moto dari pejuang Siliwangi itu apa? Yang pertama adalah silih asah. Kalau silih asah itu apa? Saling mengingatkan. Ya, saling mengingatkan di antara teman. Jadi kalau misalkan ada teman, ayo kita jangan begitu. Nah, inilah teman yang sejati seperti itu. Bukan menjelekkan, bukan mencari kesalahan orang. Nah, itu yang tidak benar. Yang benar itu sahabat atau teman sejati itu adalah mengingatkan, tetapi mengingatkan pun dari hati. Nah itu, jadi silih asah. Kemudian silih asuh. Apa sih silih asuh itu? Kita saling membimbing, ya, membimbing, kita saling mengarahkan. Ya misalkan contohlah saya nih, saya yang dituakan, kebetulan yang dituakan. Ayo kita tuh begini, ayo kita begini, ayo kita. Nah inilah membimbing. Nah ini namanya membimbing. Nah memang inilah moto pejuang Siliwangi. Nah setelah membimbing ini kemudian silih asih. Silih asih itu apa? Kita saling sayang menyayangi satu sama yang lainnya.
Kalau satu menderita, yang lain ikut menderita. Yang satu sakit, yang lainnya juga ikut sakit. Nah, kemudian yang terakhir, moto pejuang Siliwangi adalah Siliwangi. Artinya apa Siliwangi itu? Kita saling mengharumkan. Jadi aja blesak nang PS, aja blesak nang anggota PS. Nah, ini namanya tidak Siliwangi. Kalau Siliwangi itu memberikan wangi-wangi. Jadi apa ya? Ya itulah memberikan apa? Warna yang bagus. Nah, kira-kira seperti itu. Wangi-wangi supaya nama pejuang Siliwangi ini jadi baik. Nah, itu tugas kita semua. Nah, kemudian kita niati dari hati ikut bergabung ke pejuang Siliwangi itu apa dasarnya? Dasarnya itu cinta kepada pejuang Siliwangi. Dan kita menyadari yang namanya pejuang Siliwangi tidak ada gajinya, ya, sifatnya sosial, itu tuh artinya dari kita untuk kita. Nah, itu kira-kira begitu. Nah, jadi itu yang harus disadari. Nah, cuman kita belum bisa membangun, artinya contohnya misalkan kita ini supaya namanya berjalannya organisasi, tentunya ada kas ya, cuman kita belum bisa nih supaya bagaimana sih kira-kira anggota ini organisasi punya kas apa dari anggota iuran berapaan supaya bisa setiap ada kegiatan tidak membebankan salah satu orang, salah satu anggota. Nah, begitulah kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ini masih berapa menit lagi? 15 menit lagi. Nah, kemudian ada oleh-oleh. Kalau kita ingat pepatah Presiden John F. Kennedy. Apa yang Presiden John F. Kennedy itu sampaikan? Bahasanya, janganlah engkau tanya apa yang negara berikan kepada kita, tapi tanyalah apa yang sudah kita berikan kepada negara, bangsa, lingkungan, termasuk organisasi, termasuk keluarga. Nah, itu pesannya. Jadi jangan dulu kita apa sih negara, apa sih? Nah, itu jangan apa sih, kita dulu apa nih yang sudah kita berikan. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, bahwa yang namanya sebuah organisasi pasti ada namanya dinamika. Dinamika itu adalah sebuah persoalan yang biasa di dalam organisasi manapun. Artinya di dalamnya itu ada anggota, ada pengurus. Nah, kemudian di dalam pengurus ini otomatis mempunyai latar belakang yang berbeda. Dari pengalamannya, dari usianya, dari pergaulannya, dari pendidikannya, dan sebagainya, termasuk dari sisi trah. Itu punya perbedaan-perbedaan. Nah, tetapi itu bukan sebuah persoalan, tidak jadi masalah. Nah, yang terpenting adalah kebersamaan. Jadi ibaratnya kayak sapu lidi. Satu tidak berguna, artinya satu tidak berguna, tidak bisa, maksudnya tidak bisa digunakan. Tapi kalau kita bisa jadi satu, itu bisa digunakan untuk manfaat. Jadi kalau bersatu itu teguh, bercerai kita itu. Jadi makanya dibutuhkan bersatu, dibutuhkan kebersatuannya, itulah kira-kira begitu. Yang begitu itu pasti ada, ya. Nah, hendaknya menyikapi hal ini lumrah, sudah biasa saja yang namanya orang, karena jangankan kita ini terlahir dari rahim ibu yang berbeda, dari satu rahim ibu yang sama saja punya anak 5, ibu ini
pasti wataknya berbeda. Ya, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begini. Nah, jelas berbeda. Nah, cuman apalagi kita organisasi, jadi kita hal yang lumrah. Nah, kemudian ketika ada sebuah persoalan yang sekiranya tidak pas atau kurang di dalam hati, janganlah sekali-kali kita mengumbar, melempar ke orang lain, menghasut orang lain. Ini tidak bagus, ya, tidak bagus karena itu namanya riba. Kalau riba itu memperdulikan orang. Kalau memperdulikan orang itu dosanya itu lebih besar daripada orang berbuat zina. Nah, itu nggak boleh. Nah, ada sebuah pepatah Sayyidina Ali yang saya lupa, al-haqqu bila nidom qad yablugul batil bin nidom, yang artinya sebuah kebaikan, ya, sebuah kebaikan ini yang tidak terorganisir maka akan dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir. Jadi maksudnya orang ini benar nih, orang ini, tapi kalau yang 10 ini menghasut semua, disangkanya orang ini padahal. Nah, itulah terorganisir, jelek-jeleknya, jadi pikirannya orang ini benar, padahal orang ini benar. Jadi belum tentu. Itulah kira-kiranya. Jadi mudah-mudahan. Astagfirullah. Tuhibbul afwa wa'na. Oh, wes. Mana juk nasi manis? Apa sih diambilin mobil ayam? Ayam wis bro. Saya mendukung sekali dengan kegiatan seperti ini. Nggak lain, saya itu menghormati dan menghargai. Sebagai panitia di sini, saya menghormati dan menghargai. Ucapkan terima kasih banyak bila mana rekan-rekan saya atau anggota saya salah, ya minta dimaafin karena manusia biasa ada kesalahannya. Saya perangkatnya ini bila mana kesalahan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya sebetulnya sih kalau orang PS itu harus punya menjiwai. Anggota PS mempunyai jiwa PS seperti nyawanya sendiri atau seperti napasnya sendiri. Harus bersatu, berjalan bersama. Nah, sili asa, sili asu itu harus ditimbulkan dari jiwa sendiri. Bukan kata orang lain. Dirikan di jiwanya sendiri. Harus berdiri dengan kaki sendiri. Harus menjiwai jiwa dan raganya satu untuk membela kebenaran dari negara.
Ya, alhamdulillah dengan berkahnya bulan suci Ramadan, PSIB itu bisa menyatukan kualitasnya terhadap anggotanya, yaitu bisa buka bersama, bisa kumpul, bisa silaturahmi dan menjalin silaturahmi sesuai dengan apa yang dinamakan PSI, satu jiwa, satu raga, itu bisa mengembangkan bagaimana langkah-langkah berikutnya untuk menjadi PS lah ke depan untuk backing negara supaya mawaddah warahmah untuk kebersamaan. Begitulah kira-kira harapan kita sebagai anggota PS supaya bisa menyatu dan bisa bertemu bukan terhadap rekan-rekan yang dari kabupaten lainnya itu bisa bersatu lagi gitu. Selamat jaya luar biasa. Kebetulan pada hari ini kita bisa buka bersama, diantaranya rekan-rekan PS Kabupaten Cirebon itu selalu solidaritas bertemu dengan kawan buka bersama itu supaya berpegang erat, komunikasi antara PS dengan PS itu bersatu untuk membela negara Republik Indonesia dan mewujudkan NKRI harga mati. Banyak sekali Pak, terutama kebersamaan kita di PSIB. Jadi di PSIB itu tidak ada yang jabatannya tinggi, tidak ada yang jabatannya paling bawah, kita sama. Nah di sini nih malam ini nih kita sama-sama ya melepas semua jabatan di PSIB itu sama kedudukan yang manfaatnya. Dan satu lagi kita saling memaafkan apapun kesalahan anggota kita masing-masing, kita upayakan untuk saling memaafkan menjelang Idul Fitri. Mau SMP. Oh, mau SMP. Jempol. Satu, dua. Yes, oke. Pasti kebanjiran mandi kayak dari kita. Nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang dikembangkan di PSIB Kabupaten Cirebon tentunya akan selalu menjadi semangat bagi keluarga besar PSIB Kabupaten Cirebon ini untuk terus memajukan organisasi dan tentunya satu pengabdian kepada bangsa dan negara tercinta. Semoga bisa menjadi motivasi dan inspirasi untuk kita semua. Dari kegiatan buka puasa bersama keluarga besar PSIB Kabupaten Cirebon, tim liputan melaporkan untuk Lensa Ramadan.